Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan ya Ibu, saya sebagai Tika, asisten apoteker yang bertanggung jawab pada Apotek Farmasi RC ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, perkenalkan juga nama saya Puji Lestari, umur saya 27 tahun. Begini Mbak, saya mau menebus obat ini. Boleh saya lihat sebentar Ibu resepnya? Boleh, silakan. Baik. Terima kasih Bu. Jadi tadi ini obatnya untuk siapa ya Ibu? Untuk saya Mbak, Untuk Ibu Puji, usianya tadi berapa Ibu? 27 tahun. Untuk Ibu Puji usia 27 tahun. Apakah Ibu Puji sedang dalam keadaan hamil? Tidak, Apakah Ibu sedang dalam keadaan menyusui? tidak. Baiklah. Jadi di sini dokter ada meresepkan obat tetes telinga ya Ibu. Iya betul. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah dokter ada menjelaskan kepada Ibu tentang ini obat apa tadi? Ya, dokternya cuma masih tahu ini ada obatnya namanya S-Glutathione auricularis, atau obat untuk meringankan gejala sakit pada telinga. Oh ya Ibu, apakah dokter ada menjelaskan kepada Ibu tentang aturan dan cara pakai dari obat tetes telinga ini? Tidak ada sih Mbak. Atau menjelaskan tentang harapan setelah menggunakan obat tetes telinga ini? Tidak ada. Baiklah kalau begitu, terima kasih Ibu. Sebaiknya saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Saya akan mengecek apakah obat yang diresepkan ini stoknya masih ada atau tidak. Nanti akan saya panggil kembali ya Ibu. Iya Mbak. Atas nama Ibu Puji. Ya, dengan saya Mbak. Baiklah Ibu. Jadi di sini ini ada obat chlorphenicol 1 gram dan propylenglicol hingga 10 ml. Jadi obatnya ini nih diindikasikan atau digunakan sebagai obat tetes telinga. Obatnya ini mengandung tiap 10 ml chlorphenicol 1 mg dan propylenglicol hingga 10 ml. Yang mana obat ini tuh diindikasikan untuk telinga yang superficial pada telinga luar oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang peka terhadap chlorphenicol. Nah, dosis yang biasa digunakan untuk obat tetes telinga ini yaitu larutan 5 ml atau 10 ml. Yang mana obat ini bisa Ibu teteskan sebanyak 3-4 tetes ke telinga yang sakit hingga 1 minggu ya Ibu. Dan untuk anak-anak juga obat ini bisa digunakan yaitu seperti 3-4 tetes juga ya Ibu. Jadi obat ini itu sebagai zat tambahan atau pelarut yang biasanya digunakan untuk melarutkan sediaan tetes telinga karena mempunyai viskositas yang tinggi sehingga kontak obat akan lebih lama. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa obat tetes telinga ini memiliki efek samping yang akan menyebabkan iritasi lokal atau iritasi pada bagian telinga yang sakit saja, yaitu akan menyebabkan seperti gatal, rasa panas. Serta obat ini memiliki kontraindikasi berupa hipersensitif dan gendang telinga berlubang, sehingga perlu diperhatikan penggunaannya ini tidak untuk jangka panjang serta tidak diindikasikan untuk pengobatan infeksi atau polifraksi infeksi bakteri serta bagi ibu yang sedang hamil ataupun menyusui. Obat ini bisa Ibu simpan pada suhu antara 2-8 derajat Celcius. Jangan dibekukan ya Ibu, simpannya pada tempat yang kering, jauhi dari jangkauan anak serta paparan cahaya sinar matahari secara langsung. Cara penggunaan dari obat tetes telinga ini tuh sebelumnya Ibu menggunakannya pastikan terlebih dahulu tangan Ibu itu sudah bersih, Ibu sudah mencuci tangan menggunakan air dan sabun, dan pastikan kondisi ujung botol atau pipet tetesnya yang ujung botol tetes telinganya tidak rusak ya Ibu. Kemudian Ibu bersihkan telinga bagian luar Ibu menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati lalu dikeringkan. Gosok lembut saja, jangan digosok secara keras ya Ibu ya. Setelah itu hangatkan obat tetes telinga dengan memegang botolnya menggunakan tangan
selama beberapa menit, kemudian kocok obat tetes telinganya. Kemudian setelah itu ibu bisa sedikit memiringkan posisi kepala ibu sehingga bagian telinganya akan diberikan obat menghadap ke atas. Untuk dewasa ini bisa ibu tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. Sedangkan untuk anak yang usianya itu di bawah 3 tahun, ibu bisa tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Setelah posisinya benar, ibu bisa teteskan obat sesuai dengan dosis pemakaian pada lubang telinga. Tadi ya dosisnya itu 3-4 tetes selama 1 minggu ya Bu ya. Tidak diperbolehkan untuk penggunaan jangka panjang. Setelah ibu teteskan, ibu pertahankan posisinya kurang lebih selama 2-3 menit. Kemudian tekan secara lembut kulit penutup kecil telinga atau gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga agar obat dapat mencapai dasar telinga. Kemudian pasang kembali tutup botol tetes hingga rapat. Jangan menjikat atau membilas ujung botol tetes dan pastikan ujung tutup botolnya ini tuh tidak tersentuh oleh tangan ataupun benda kotor lainnya sehingga tidak adanya bakteri atau yang menempel. Kemudian setelah itu ibu bisa cuci tangan kembali dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Baiklah ibu, apakah ibu sudah paham mengenai cara pemberian obat yang diresepkan dokter ini serta cara pakainya? Sudah Mbak. Kalau begitu mohon maaf ya ibu, bisa tolong ibu jelaskan kembali kepada saya tentang apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai obat tetes telinga yang telah diresepkan dokter ini. Jadi obat ini memiliki efek samping, yaitu iritasi lokal seperti gatal, Ya benar. rasa panas, dermatis vesikuler, dan makuldapular. Dan untuk cara pakainya, yang pertama itu cuci tangan dengan air dan sabun dan pastikan kondisi ujung botol atau pipet tetes tidak rusak. Ya betul. Kedua, bersihkan telinga bagian luar dengan menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati lalu dikeringkan. Yang ketiga, hangatkan obat tetes tersebut dengan memegang botolnya menggunakan tangan selama berapa menit, kemudian kocok obat tetesnya. Yang keempat, miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Ya betul. Sehingga mempermudah dalam proses penetesan obat telinga tersebut. Nah, yang kelima, obat diteteskan sesuai dengan dosis, yaitu dosisnya 3-4 tetes diberi selama 1 minggu dan tidak dianjurkan pemakaian jangka panjang. Ya, betul. Terus yang keenam, pasang kembali tutup botol tetes telinga dengan rapat, dan yang terakhir cuci tangan kembali dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Dan untuk penyimpanan obat ini disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan jangan disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Baik. Terima kasih Ibu. Sepertinya Ibu tuh sudah paham tentang aturan dan cara pakai serta dosis yang harus diberikan dalam obat tetes telinga ini. Kalau begitu, apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi tentang obat tetes telinga ini? Tidak ada Mbak. Kalau begitu, ini obatnya Ibu. Ibu bisa langsung membayarnya ke bagian kasir. Saya harap setelah ini Ibu segera sembuh ya Ibu. Jangan lupa untuk sering membersihkan telinga agar telinganya tidak mudah terserang bakteri. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Mbak. Saya pamit dulu untuk nunggu obatnya ya. Baik.